Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya.
Inilah waktunya Harvest Now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan mengundang kita hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai di dalam ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyakara barata kala bu Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la la barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala bashe Shikila la 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 bashakala bashakala la 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 Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mengundang setiap kami untuk hadir di rumah Tuhan di GBI Pantai Permata. Saya percaya setiap kami yang hadir, bahkan teman-teman kami di ibadah online, saya percaya lawatan Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan menguatkan kami. Dan kami percaya setiap kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan kami bisa membangun hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Bila gaya hidup kami, doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menyertai kami memasuki bulan yang baru. Di bulan September ini ya Bapa, bila sepanjang bulan ini damai sejahtera, sukacita Tuhan lingkupi di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga besar kami, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam bisnis usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan materaikan yang terbaik di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan Tuhan kami Tuhan hati yang setia Tuhan, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah pada kami Tuhan bisa Tuhan memiliki Tuhan kesatuan hati untuk memuliakan Engkau, merindukan Tuhan sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan wadah kami mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Karena kami mengetahui kedatangan Engkau sudah semakin singkat ya Bapa. Jaga hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami selalu memiliki hati yang setia bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, siapkan hati kami. Kami rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati sama Tuhan. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita bisa memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Mari kita mengekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Menari untuk Tuhan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih,
Saya percaya kita lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan itu Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo mari kita sama-sama melompat untuk Tuhan. Ajarkan Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bila cuma ada menyanyikan, ku angkat tangan. Hebat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku angkat tangan, ku nyatakan haleluya. Kami mau meninggikan Allah berkuasa, berkuasa Tuhan di tempat ini. Nyatakan, ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah dinyatakan. Ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Wow, sapa kanan kiri katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan persembahan kita berdoa buat persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Kami bangga punya pribadi seperti Engkau yang menyertai, memulihkan setiap kami. Kami datang dari rumah kami ke tempat ini, biar kami pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan bagi setiap Tuhan di tempat ini, buat gereja Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan hamba-Mu, berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa penyertaan-Mu senantiasa menyertai setiap hamba-hamba-Mu, pekerjaan masa depan setiap hamba-hamba-Mu diberkati di tempat ini. Sungguh Engkau baik dan dahsyat ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan Tuhan Yesus, sebab Engkau yang punya kemuliaan dan kerajaan di tempat ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kita yang diberkati memberikan persembahan, kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk memberkati setiap kita yang hadir di tempat ini. Syakara barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala bashikila bashi. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Yes Lord Jesus Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Ya Tuhan. bukan karena kekuatan. Benar Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bila kita menikmati, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Inilah waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Yes Lord Jesus Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan ke dimensi yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Bagi setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Lawat Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami sampai Tuhan di titik ini Tuhan. Yang Tuhan berikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar untuk menghormati Tuhan. Bila kefokusan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang kita semuanya bagi yang bisa berbahasa roh. Mari kita bangun manusia roh kita bersama-sama. Kita aktifkan. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, bermazmur untuk Tuhan. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la barataka la barataka la 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 barataka la barataka la bashikila barataka la barataka la barataka la bashe hura barataka bashaka la 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 bashaka la bu shikila barataka bashe kala bashe shakala ba
setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Yang percaya tempat ini ada terobosan yang baru Tuhan. Di tempat ini ada penyembahan yang baru Tuhan. Di tempat ini itu ada nyanyian yang baru Tuhan. Di tempat ini itu ada irama musik yang baru Tuhan. Biar setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Yes Lord Jesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes, Lord, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Tidak sampai saat ini aja Tuhan, tapi selebih-lebihnya Tuhan, kami mau Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana Tuhan banyak goncangan terjadi Tuhan. Lindungi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Lawan kami Tuhan. Bila apapun yang terjadi Tuhan, kami mau lebih dekat lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup selamatkan setiap kami Tuhan. Materaikan kami Tuhan. Materaikan kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan dan kami mengetahui Tuhan, kami adalah manusia ciptaan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Bila dengan anugerah dan kekuatan Kau berikan Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Shikilala takalala basya kalala la 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 banatakala basya. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Kami menikmati Tuhan tempat ini Tuhan sebelum kami ke surga. Kami menikmati Tuhan tempat ini Tuhan seperti di surga ya Bapa. Tuhan di tempat ini Tuhan, tapi seterusnya dan selama-lamanya Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ini kami Tuhan para penjuang Tuhan. Jaga iman kami Tuhan Yesus. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
Kau dapat dia. Kau dapat dia. Tetap setia. Haleluya, haleluya. Ora la basti kira la basti kina nama ya la basti kina nama ya la basti kina nama. Ora basti kira la ba ya la basti kina nama ya la basti. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing again. All my life. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Kebaikanmu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Dan Engkau terlalu baik buat kami. Bapa yang baik, kami hadir oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada di sini untuk diberkati oleh-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun pribadi yang pulang dengan tangan hampa, tapi semuanya pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika rohani kami diberkati, maka akan diikuti oleh berkat jasmani dan berkat materi dalam nama Tuhan Yesus. Perbaharui setiap kami, berkati pondasi rohani kami, sehingga pada saat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, pondasi kami tetap kokoh dan teguh, dan semakin memancarkan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Di luar dingin, tetapi di sini hangat oleh kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh hadir di gereja ini karena Tuhan kita hidup. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Kalau kita hadir di gereja, berarti kita ada di dalam Dia, di dalam tubuhnya yang hidup, karena Tuhan kita hidup. Ya, Tuhan Yesus waktu menjadi manusia yang dilahirkan oleh seorang perawan Maria, Dia mengalami kematian sebagai manusia. Tapi Dia tidak mati selama-lamanya. Dia masuk ke alam maut tidak menderita. Dia menderita pada saat Dia hidup. Penderitaannya pada saat Dia ada di kayu salib. Ketika Dia masuk ke alam maut, Dia klaim apa yang Dia purchase. Dia klaim apa yang Dia order melalui darahnya di kayu salib.
Sehingga pada saat dia di alam maut, dia tidak menderita, tapi dia ambil haknya, yaitu kunci kerajaan maut yang sudah dia purchase dengan darah. Sehingga alam maut tidak menguasai Yesus dan pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Dan sekali lagi, karena itu kita katakan dan kita percaya, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Gereja ini adalah tubuhnya yang hidup. Dan bersyukur karena Tuhan kita hidup, kita sekarang ada di gereja. Kita ada dalam tubuhnya. Yang mengerti katakan yes. Dan bahkan, ya, pada saat dia hidup, dia bangkit, dia menyatakan kepada murid-muridnya suatu pesan yang luar biasa, pesan yang berotoritas, pesan yang membuat kita bersemangat sampai hari ini. Pesan apa itu? Kita buka Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Katakan amin. Ini pesan buat murid-muridnya. Kita semua murid-murid. Kenapa Tuhan menyatakan pesan ini? Karena pada saat Adam dan Hawa diberikan otoritas dan kuasa oleh Allah sendiri, bahwa ketika Allah menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya, Allah bilang begini, "Berkuasailah, penuhilah bumi dan berkuasalah. Penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala binatang di udara, di bumi, dan di darat." Kita diberi otoritas dan kuasa. Dan bukan itu saja, perintah Allah yang berikutnya adalah usaha. Mengusahakan tempat yang sudah Tuhan berikan. Jadi ada otoritas dan mengusahakan. Itu destiny kita di awal waktu kita diciptakan. Ya, sekali lagi saya ulang, waktu kita diciptakan, manusia diciptakan, ada dua destiny yang Allah berikan, otoritas dan mengusahakan. Ya, nanti silahkan dibaca di kitab Kejadian. Kita nggak masuk di ranah itu, tapi saya akan menjelaskan dulu. Nah, ketika manusia itu tidak taat, mengikuti bujukan simbolis, apa yang terjadi? Otoritasnya hilang. Otoritasnya hilang. Jadi otoritas itu berhubungan dengan ketaatan. Yang mengerti katakan yes. Ya, harus mengerti ini. Nah, sejak otoritas itu hilang, inisiatif Allah akhirnya mengirimkan Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah Bapa itu sendiri yang tidak bisa terpisahkan. Dia mati untuk kita, dia mati untuk mengambil kunci kerajaan maut, tapi tidak menderita di alam maut. Beda ya. Kalau mati selama-lamanya menderita di alam maut. Tapi dia mati masuk ke alam maut dalam manusia yang dilahirkan oleh seorang perawan. Karena manusia pasti ada lahir, ada mati. Tetapi Yesus masuk dalam alam maut mengambil apa yang sudah diorder melalui darah yang mahal. Supaya kita tidak dikuasai oleh maut. Ya, makanya didirikannya yang namanya gereja. Nah, ketika bangkit, Yesus bilang, ini otoritasnya mau saya kembalikan. Otoritas kita udah hilang karena dosa. Ketika kita tidak taat, otoritas kita hilang, diambil. Makanya kenapa kita perkatakan sesuatu tidak terjadi? Otoritasnya sudah nggak ada. Allah kalau berfirman pasti digenapi. Allah kalau berjanji, dia adalah Allah yang setia, pasti ditepati. Tetapi karena ketaatan tadi, ketidaktaatan tadi, otoritasnya hilang. Dan sekarang Yesus taat sampai mati. Mengosongkan diri untuk mengembalikan otoritas yang sudah terhilang gara-gara dosa. Minggu lalu kita bicara tentang dewasa. Ya, kesatuan dalam kedewasaan. Tuhan sudah berbicara banyak. Saya dikasih bahan khotbah 3 minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekaligus waktu saya dalam perenungan bersama Roh Kudus ajarkan saya 3 hal dalam kedewasaan. Jadi sebulan penuh ini kita akan belajar tentang kedewasaan. Nah, hari ini berhubungan dengan intro yang saya berikan, gitu ya, yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, kita akan belajar tentang topik tema khotbah yang sangat-sangat menarik buat saya, yaitu dewasa dalam berkomunikasi. Saya ulang lagi, tema khotbah hari ini adalah dewasa dalam berkomunikasi.
Karena itu seminggu ini saya mengalami hal-hal yang saya lihat komunikasi beberapa orang yang kurang dewasa. Saya baru mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan hari ini. Ketika saya sudah mengalami, lalu Roh Kudus berbicara. Dia kasih contoh tentang hal-hal tentang komunikasi yang tidak dewasa, yang sudah saya alami. Sehingga saya lebih paham lagi, saya lebih mengerti. Ya, ini penting. Kenapa? Solusi bisa terjadi karena komunikasi. Tapi masalah juga bisa terjadi karena komunikasi. Komunikasi bisa menyebabkan hal negatif, bisa menyebabkan hal positif. Komunikasi bisa menjadikan berkat, komunikasi bisa menjadikan kutuk. Komunikasi bisa membawa kepada kehidupan, komunikasi bisa membawa kepada kematian. Jadi jangan main-main dengan komunikasi. Kalau orang bisa berkomunikasi dengan baik dan dewasa, saya percaya segala masalah itu bisa diselesaikan. Bahkan yang terpenting lagi, hasil akhirnya bisa menjadi berkat buat kita. Jadi tergantung kita menyampaikan sesuatu, tergantung kita mengkomunikasikan sesuatu. Kalau ada di sini yang diberkati Tuhan dengan talenta berbicara, pakailah pembicaraan itu dengan hal-hal yang untuk membangun, menasehati, menghibur, memberkati. Bukan memecah belah, mengadu domba, itu nggak boleh. Itu nggak benar, itu sesuatu yang nggak benar. Dan itu bukan yang diajarkan oleh firman. Nah hari ini kita mau belajar apa yang murid-murid Yesus alami selama Yesus ada di dunia ini. Kita mau belajar sesuatu yang akan memberkati hidup kita, memberkati perkataan kita, memberkati komunikasi kita, sehingga dimanapun kita berada, semua orang akan menyukai kita. Ya, kenapa? Perkataannya memberkati, perkataannya meneduhkan, perkataannya mendamaikan. Wah ini orang ini dicari Tuhan ini, pasti dipakai Tuhan. Dan kalau orang ini dipakai Tuhan, saya percaya hidupnya pasti dijaga Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Orang berdosa jadi berkati kok, apalagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau dapat karunia, talenta untuk berkata-kata, puji Tuhan, pakai untuk yang baik. Amin. Oke, kita akan mulai masuk. Siap untuk diberkati? Puji Tuhan. Oke. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada, dan itu diberikan kepada murid-muridnya. Berarti otoritas kita dikembalikan. Salah satu otoritas yang mendewasakan kita adalah otoritas doa. Ya, doa yang tidak memiliki kuasa itu tidak ada gunanya. Ada nggak Pak? Ada. Nanti kita akan masuk ke dalam. Doa apa yang nggak punya kuasa? Nanti ada, kita berdasarkan firman. Jadi setiap saya sampaikan, saya percaya firman yang hidup akan memperbaharui isi hati kita, sehingga isi hati kita yang nantinya mungkin karena ketakutan, kecemasan bertentangan dengan pikiran kita, akhirnya hati bersepakat dengan pikiran, bersepakat dengan tindakan, yaitu menjadi umat yang berkemenangan. Ya, biasanya kan ketakutan, kecemasan dari sini nih. Ya, biasanya dari sini nih. Nah, otak kita nih bertentangan dengan ini nih, karena logika. Yang ini hati. Akhirnya jadi apa? Jadi ketidakpercayaan. Nanti kita akan belajar dari sini. Kita akan belajar semua. Yang pasti topiknya baru, materinya baru. Fresh from the heaven. Ya, fresh from the heaven. Jadi kita akan belajar. Nah, doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, doa adalah bentuk komunikasi. Dan doa adalah tempat di mana segala sesuatu terjadi. Doa adalah tempat di mana segala sesuatu diperoleh. Doa adalah tempat di mana segala rintangan dihilangkan. Jadi sangat amat penting doa. Tetapi berhubungan dengan otoritas, jangan lupa ada komponen yang namanya ketaatan. Tadi saya bilang, otoritas hilang karena tidak taat. Otoritas hadir karena kita taat. Ketika kita bergumul dalam doa, ketika kita memperjuangkan sesuatu dalam doa, untuk mengambil jawaban doa, ada jalan yang namanya ketaatan. Jadi ketaatan adalah jalan untuk mengambil hasil doa. Kalau kita lagi berdoa, Tuhan bukakan pintu. Pintunya dibuka, jawaban doa. Tapi untuk melewati pintu dan jalan ke pintu dan masuk ke dalam pintu itu butuh yang namanya ketaatan. Makanya ada firman yang mengatakan doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan besar kuasa. Puji Tuhan, banyak yang baca Alkitab di sini.
Beri kemuliaan dulu buat Tuhan, haleluya. Ya. Karena ketaatan kita bisa memperoleh hasil doa. Nah sekarang saya kasih ilustrasi. Kita mau komunikasi dengan Bapa di sorga. Tetapi bagaimana kita bisa memperoleh komunikasi yang dewasa? Oleh sebab itu, kalau minggu lalu kita belajar tentang iman, pengetahuan, kedewasaan penuh, dan akhirnya bertumbuh, kita belajar tentang itu. Dan saya percaya itu adalah dasar daripada firman-firman di minggu ini. Saya sebenarnya tidak mengerti, saya tidak merancang seperti yang lain. Oh minggu ini harus ini topiknya ini, enggak. Saya cuma dengar dari surga, dengar dari surga. Tuhan mau bicara apa sama jemaatnya supaya jemaat dan pengerjanya diberkati. Saya cuma bicara itu aja, karena kebutuhan masing-masing pribadi itu berbeda. Tapi Tuhan kita maha kuasa, Dia maha tahu. Jadi akhirnya saya dikasih topik dan saya dituntun untuk rantai pelayanan firman. Saya baru mengerti. Dan bahkan kemarin ketika diubah schedule-nya 1 bulan sekali pertukaran mimbar menjadi 3 bulan sekali. Saya tanya Tuhan, kenapa begitu Tuhan? Ternyata Tuhan mau bicara lebih untuk gereja ini. Artinya apa? Tuhan sayang sama kita semua. Saya percaya kok. Saya percaya kita ini semua terpilih dan terkasih. Jadi, yang amin sedikit ya. Kita ini yang terpilih dan terkasih. Jadi percayalah apapun yang akan terjadi di depan sana, Tuhan sudah siapkan. Tapi yang pasti kita harus tahu, harus mengerti. Apa yang Tuhan lihat, kita lihat. Apa yang Tuhan mau, kita juga sepakat. Kalau enggak susah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jalan yang udah indah, rumah yang sudah bagus, kendaraan yang sudah disiapkan, kereta kuda api gitu ya. Tapi kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ngerti. Kenapa? Kita masih anak-anak. Ini yang saya tidak mau, gereja ini jadi anak-anak. Tapi gereja ini jadi dewasa. Kalau saya ngomong gereja berarti kita semua ya. Karena kumpulan orang percaya adalah eklesia atau gereja. Ketika kita dewasa, kita mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Pola pikir kita beda. Hati kita beda. Tindakan kita beda. Berkatnya juga beda Bapak Ibu. Makanya perhatikan, berapa tahun orang jadi Kristen. Ada yang cepat di bawah. Ada yang masih stuck. Ada mungkin yang turun. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Nah saya berada di sini untuk menjelaskan apa maunya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan. Sehingga bukan 1-2 orang yang diangkat. Semua dari kita dibawa naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dan menjadi pelaku firman yang setia. Katakan amin. Ya, ini yang harus saya bagikan. Gembalanya juga ngalamin. Domba-domba yang dipercayakan harusnya mendapat minyak yang sama yang turun dari gembala. Jadi jangan hanya melihat yang jauhnya. Nanti saya kasih ilustrasi. Tapi bagaimana kita merespon yang jauh menjadi dekat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas atas segala kuasa di sorga dan di bumi kepada kita. Masalahnya kita kan nggak tahu. Gimana kita mau nyalain lampu kalau switch lampu ditutup korden semua? Posisi switch lampunya di mana? Kan nggak tahu. Tapi kalau dikasih tahu, kan jadi tahu. Oh hitung nih tirainya, tirai ke-5. Berarti ada di situ. Oh ini tirai ke-6, ada di situ. Ini yang akan kita buka. Ini yang akan kita pelajari tentang komunikasi. Seorang anak bersama bapaknya nonton film Spider-Man di teater. Keesokan harinya anaknya bilang kepada bapaknya dengan semangat dan berapi-api, Papa, saya barusan digigit sama laba-laba. Apakah saya akan jadi Spider-Man? Bapaknya dengan santai menjawab depan laptop. Tidak nak, kamu akan mati. Karena ini di China, bukan di Amerika. Karena Spider-Man adanya di Amerika, itu di China kejadiannya. Jadi nggak mungkin dia jadi Spider-Man. Itu masalah komunikasi antara anak dengan bapak. Masalah komunikasi yang tidak dewasa dengan yang dewasa. Jadi ada komunikasi juga yang bersifat anak-anak, ada komunikasi juga yang bersifat dewasa. Gitu. Dalam hal ini, kita akan belajar juga melalui murid-murid Yesus yang bersama Yesus 3,5 tahun dalam pelayanan, tidur bareng, makan bareng, melihat mujizat, bertepuk tangan, malah mengharapkan mujizat lebih besar lagi gitu ya. Itu saksi hidup, murid-murid saksi hidup. Kita cuma dengar cerita, lihat daripada tulisan firman yang sudah disaksikan banyak orang. Mereka menyaksikan langsung.
Tapi ketika mereka berkumpul dengan Tuhan Yesus, mereka minta apa? Padahal Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, pentahiran, multiplikasi, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang buta sejak lahir gitu. Banyak yang dia lakukan. Merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, air jadi anggur. Menyelamatkan pada situasi yang terlihat tidak hadir, ternyata dia hadir. Banyak mujizat yang sudah kita alami. Banyak mujizat yang sudah dialami sama murid-murid Yesus. Kalau kita mungkin mengalaminya nggak ada Yesus, mereka mengalaminya bersama Yesus. Tapi apa yang mereka minta? Tuhan Yesus, ajarkan kami berdoa. Benar? Mereka nggak mengajar bagaimana kami melakukan mujizat, bagaimana kami... Enggak. Mereka cuma minta, ajarkan kami berdoa. Makanya saya bilang ini penting. Nggak ada ayat lain, rasul lain minta begitu. Cuma murid Yesus, dan kita adalah murid, yang minta ajarkan kami berdoa. Berarti doa itu penting loh. Ayo kita buka ayatnya. Matius 6 ayat 8 sampai 13. Matius 6 ayat 8 sampai 13. Tadi dimulainya seperti ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Katakan, Bapa tahu. Tapi di sini yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Harus mengerti ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Tapi dia bukan memenuhi keinginan kita. Tuhan, jadikan saya kaya, dan terus kaya, semakin kaya. Sampai saya terbangkan kekayaan saya. Enggak. Gitu. Makanya orang kaya kalau jalan tuh yang paling baru kaya, biasanya lihatnya begini. Jarang yang melihatnya ke bawah. Itu keinginan. Beda dengan kebutuhan. Kebutuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan untuk memulihkan kita. Itu kebutuhan. Dan dia Bapa yang Maha tahu. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Bukan hanya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang akan kita doakan. Kenapa Pak begitu? Karena, lanjut di ayat 9, dikatakan gini. Karena Tuhan Maha tahu, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Tuhan tahu sebelum kita berdoa, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Tuhan tahu apa yang kita katakan, tapi Tuhan membuat lidah kita untuk berkata-kata. Tuhan berotoritas penuh terhadap orang percaya. Katakan yes. Kalau kita percaya, kita melakukan penyerahan diri, kita mengenal kebaikan Tuhan lewat kasih-Nya. Orang-orang yang mengenal Yesus lewat kasih-Nya, orang-orang yang merasakan mujizat lewat kasih-Nya. Jadi mujizat terjadi karena kasih Yesus. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, jawaban dari masalah dalam hidupnya, itu kasih-Nya. Maka saya percaya orang yang mengenal kasih-Nya, dia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Itu orang yang mengenal Yesus. Kecil kok ketahuan itu. Bisa kita ukur dengan firman. Dan seperti saya percaya di sini semua sudah berserah kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus. Katakan amin. Gak ada di sini soalnya. Saya cuma ngajarin, siapa tahu nanti di YouTube ada yang nonton. Jadi pesannya buat banyak orang juga. Kembali lagi di sini dikatakan bahwa kita harus berdoa. Katakan harus berdoa. Tapi dengan cara komunikasi yang dewasa, dengan cara yang dewasa. Nah, di sini dimulai dari Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jangan lupa, Bapa kita ada di sorga dan namanya kudus. Bukan hanya namanya kudus, pribadinya kudus. Jadi tolong jangan berdoa yang bersifat kudis. Karena Bapa kita kudus. Berdoalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan pribadi Allah. Allah tidak akan pernah menjawab doa ketika kita meminta doa yang bertentangan dengan pribadinya. Tuhan, saya sedih Tuhan.
orang ini begitu jahat sama saya. Ya Abah, ya Bapak, bunuhlah dia. Itu nggak benar. Itu bertentangan dengan pribadinya Allah, karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, jadi mintalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan kekudusan, tidak bertentangan dengan kebenaran dia. Itu yang pertama. Lanjut di ayat berikutnya, di ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini yang saya pernah katakan dan sering saya katakan, merasakan sorga sebelum ke sorga. Kok bisa? Ya itu Tuhan Yesus yang ngajarkan. Itu Tuhan Yesus yang ngajarkan, bukan saya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau di bumi sama dengan di sorga, sorga hadir gak? Hadir. Ya. Jadi sebenarnya dari perkataan ini, sorga sedang menunggu doa kita. Karena ini ada di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sorga tuh semua lagi di depan komputer, lagi nunggu. Mana nih doanya, mana doanya. Begitu ada doa, langsung di-enter. Tep, jawab dia. Ya. Tetapi, perhatikan firman ini. Datanglah kerajaanmu. Apa yang kita doakan itu untuk kerajaan Allah. Apa yang kita doakan untuk memuliakan kerajaan Allah. Ketika kita berdoa, kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah dimuliakan. Kerajaan Allah dinyatakan. Bukan kerajaan kita. Tolong jangan dirubah. Kerajaan-Mu-nya di sini besar. Jangan dirubah kerajaan kita. Saya berdoa untuk kerajaan kita, bukan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti mendatangkan kerajaan Allah di hidup kita, itu adalah kehendak Bapa di sorga buat anak-anaknya. Sehingga sorga hadir di bumi. Apa yang kita hidupi, sorga terjadi. Nah, jadi harus mengerti konsepnya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus sesuai dengan kehendak-Mu, kehendak Bapa. Ketika sorga sudah siap-siap menjawab kita dengan luar biasa, bukan dengan biasa-biasa. Doa kita tidak pernah dijawab dengan sorga, oleh sorga secara biasa-biasa. Sorry, Tuhan kita luar biasa. Ya, kita minta cetiau, Tuhan kasih cepetiau. Kita minta sembuh, Tuhan kasih sehat. Lebih lagi. Yang kita doakan misalnya penyakit kadar gula. Tapi Tuhan jawab, kita sehat sempurna. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadamu. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan kita Tuhan setia, Tuhan yang akan menepati janji, Tuhan tidak pernah gagal. Ini Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi ketika kita berdoa, pastikan kerajaan Allah dimuliakan. Pak, minta berkat boleh? Boleh. Cuma pertanyaannya sekarang, kamu untuk apa dulu? Memperbesar kerajaanmu, mu kecil, atau memperbesar kerajaanmu, mu besar? Motivasi hatinya Tuhan tahu loh. Tuhan sangat amat tahu. Ketika kamu berpikir, kita berpikir, Tuhan, saya mau lakukan ini, tapi saya butuh dana. Tuhan, saya mau kerjakan ini, saya punya niat Tuhan. Tapi kembali lagi saya minta tolong sama Tuhan. Dikasih nggak? Dikasih. Seturut dengan kehendaknya dan menyatakan kerajaannya. Nanti saya ajarkan maksudnya apa. Ya, maksudnya apa? Nanti saya ajarkan lebih dalam. Tapi ini kita ngerti dulu pengertian nih. Baru lanjut ya, di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami bukan doa yang crazy prayer, ya, atau doa yang keterlaluan, gitu. Doa yang nggak masuk logika, sehingga doa itu menyebabkan kita terlalu sibuk dengan Tuhan. Nggak ada tuh. Yesus mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita berdoa menjadikan kita sibuk bahkan melupakan Tuhan, tanda tanya itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan doa seperti ini. Tapi Yesus mengajarkan agar kita punya makanan yang secukupnya. Makanan apa? Banyak.
Makanan rohani, makanan jasmani, ya. Sandang, pangan, papan, itu semua adalah dasar-dasar kehidupan. Karena tanpa makanan orang tidak bisa hidup. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Yesus adalah pemilik kehidupan. Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita hancur. Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita berantakan. Tapi kehidupan kita diberkati. Oleh sebab itu dimulai dari secukupnya. Artinya kita berkecukupan. Tapi berkecukupannya apa? Di dalam Tuhan. Kata cukup di dalam Tuhan itu beda dengan definisi dunia. Cukupnya dunia dengan cukupnya Tuhan beda. Diberkati secara dunia, diberkati secara sorga itu beda. Ya. Jadi kata cukup yang Tuhan ajarkan ke murid-muridnya, ya, itu bukan berarti kita pas-pasan, bukan. Tapi cukup itu yang membawa damai sejahtera. Dompetnya diberkati, pikirannya diberkati, hatinya diberkati, istirahatnya diberkati, kecerdasannya diberkati, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, usaha bisnis pekerjaannya diberkati, bahkan komunitasnya diberkati. Ketemunya orang baik terus, jarang ketemu orang jahat. Ketemu orang-orang yang rese-rese itu jarang. Dihalau sama Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita punya lingkungan komunitas yang baik, saya percaya tidur kita juga tenang kok. Istirahat itu berharga loh. Karena kalau istirahat kita nggak tenang, kesehatan kita terganggu. Overthinking. Ya, saya kemarin semalam sama Hoki, saya bersyukur sekali Hoki ditempatkan di keluarga saya. Banyak proses yang diberikan Tuhan kepada Hoki. Dan saya kemarin bersyukur, saya bilang Tuhan terima kasih buat anak laki saya mau temenin saya di gereja sampai malam. Gara-gara kamera. Tuhan upgrade kamera lagi buat gerejanya. Dan kemarin di tes ternyata ada hal-hal yang perlu disetting ulang. Jadi kami di sini sampai kurang lebih jam 11 lewat malam. Bangun pada kesiangan semua, capek. Kan dari pagi kita sudah banyak kerja buat Tuhan, banyak kerja buat banyak memberkati lah, ibaratnya jadi berkat. Hidup saya harus jadi berkat. Hidup saya harus jadi berkat. Itu prinsip hidup saya sebelum saya kembali. Dan mohon maaf, puji Tuhan, diabetes tidak bisa menghalangi saya. Saya masih on fire sampai hari ini, saya masih bersemangat untuk berkarya dan bekerja. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi secara medis saya gulanya tinggi. Kemarin tes hari Sabtu, habis puasa gula puasa saya dites 259 gula saya. Tapi saya tidak merasa lemas, saya tidak merasa ngantuk, saya selalu on fire ketika saya bersama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini saya masih on fire, ini keringat sampai keluar. Ya, masih on fire. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan di dalam Tuhan. Semua karena kebaikan. Lanjut, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Prinsip dunia beda dengan prinsip sorga. Ya. Prinsip sorga itu adalah ketika kita memulai sesuatu, Tuhan akan memberkati lebih. Padahal sebenarnya Tuhan lebih dulu memberkati. Ketika kita mulai mengampuni, kita diampuni. Ketika kita mulai menabur, kita akan menuai. Ketika kita membagikan kasih, kita akan lebih dikasihi. Nah, itu prinsip sorga seperti itu. Jadi jangan simpan dendam. Ya. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, lepaskan pengampunan supaya dosa kita juga diampuni. Ya. Sekali lagi saya ulang. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, buat kita sakit hati, sampai sakit gigi gitu ya, ampuni mereka. Yesus berdarah-darah disalib loh, dipaku, dalam kondisi dipaku sebelum mati. Ya, detik-detik terakhir dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mengampuni, kita juga diampuni. Ya. Lanjut, di ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pencobaan itu dari si jahat. Tapi Tuhan membebaskan kita dari pencobaan, membebaskan kita dari si jahat, sehingga menjadikan pencobaan sebuah ujian.
Ketika kita melakukan ujian, pasti ada kelulusan. Kan gitu ya. Atau remedial. Ya, remedial tuh ngulang lagi karena nggak lulus. Ya dong, makanya dia stuck. Dia stuck, masalahnya gitu lagi, itu lagi. Itu berarti dia belum lulus. Remedial. Mata pelajaran yang belum lulus PPKN. Ya udah remedialnya PPKN. Nggak mungkin mata pelajaran yang belum lulus PPKN, remedialnya matematika. Nggak mungkin. PPKN ketemu PPKN, matematika ketemu matematika. Jadi kalau kita dapat ujian dari Tuhan, yang Tuhan izinkan dengan pola yang sama, berarti kita lagi remedial itu. Belum lulus, ya. Kalau lulus apa hadiahnya? Wah keren, naik kelas. Nah, ini penting nih. Makanya kita minta sama Tuhan jangan bawa kita kepada pencobaan, karena pencobaan dari si musuh. Musuh maunya kita jatuh lamanya dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi Tuhan mengubahkan pencobaan jadi ujian supaya kita lulus, bertumbuh di dalam kedewasaan penuh. Ya, paham ya? Jadi kita jangan jadikan pencobaan itu sebuah pencobaan, karena itu dari musuh. Kita anak Tuhan, kita anak raja, kita punya otoritas doa, kita punya otoritas kuasa yang sudah dikembalikan sama Yesus melalui darahnya yang mahal dan sudah dibeli dengan lunas. Gak ada cerita itu. Ya, iblis itu suka puter-puter omongan, suka intimidasi, suka dakwah, suka racunin pikiran kita. Tapi kita harus tahirkan pikiran kita dengan darah Yesus. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan. Pak, kenapa Pak? Saya berdoa kok nggak dijawab-jawab ya? Tadi kita sudah belajar, kalau dijawab berarti seturut dengan kehendak sorga dan menyatakan kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya sekarang, saya doa Pak, nggak dijawab-jawab loh. Ada dua hal. Tuhan tidak menjawab atau Tuhan menunda. Gak boleh bilang Tuhan gak menjawab. Kadang Tuhan izinkan untuk menunda. Ya. Kalau Tuhan gak menjawab, berarti bertentangan. Tadi saya bilang, hal-hal yang bertentangan dengan pribadi Allah, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Dia. Karena Dia mau menjadikan kita sama seperti Dia. Itu minggu kedua besok khotbahnya. Ya. Kenapa kita lahir di sini? Kenapa kita ada di keluarga ini? Nah, besok saya jawab. Minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat, on fire seperti sekarang. Dan saya akan bukakan rahasia lagi. Lebih dalam lagi. Tentang dewasa. Ke depan itu dewasa dalam bertanggung jawab. Itu tema khotbahnya. Nanti minggu terakhir, dewasa dalam penyembahan. Ya, itu udah materinya sudah dikasih sama Tuhan, sudah di-upload di otak saya nih. Sampai kemarin panas betul, sampai nangis-nangis saya. Jadi memang rahasia-rahasia surga itu bagus-bagus sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa tidak dijawab? Saya jawab dengan firman ya. Yakobus 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Manusia melihat dengan mata, Tuhan melihat dengan hati. Motivasi hati kita ketika kita berdoa, itu Tuhan tahu loh. Tuhan tahu. Tuhan gak bisa dibohongin. Bahkan sampai ke dunia orang mati, Tuhan tahu. Makanya kalau kita baca di Petrus, kenapa Tuhan masuk ke alam maut mendeklarasikan dirinya, itu kalau saya jabarkan dengan bahasa aslinya, kalian akan terheran-heran. Jangan sampai salah arti, itu banyak teolog yang mengartikan yang salah. Tapi kalau baca bahasa aslinya kita baru ngerti apa tujuan Tuhan dia masuk ke dunia orang mati dan dia deklarasikan dirinya. Itu ada tujuannya. Itu ada tujuannya. Tapi itu cuma di sekolah teologi baru dijabarkan. Kalau di umum saya tidak berani, takut nanti salah penafsiran. Salah penafsiran. Jadi doa itu bisa dikatakan tidak dewasa atau salah berdoa karena kita ingin puaskan hawa nafsu kita. Tuhan, saya melihat YouTube tadi, ternyata emas antam itu menggiurkan. Berikan saya emas antam itu Tuhan. Tuhan tanya, buat apa? Buat disimpan di kamar Tuhan. Ini memuaskan hawa nafsu. Tuhan, saya tahu Tuhan, bahwa pernikahan kudus di hadapan.
Tapi saya lihat Bapak itu ganteng sekali Tuhan. Aduh, bersinar Tuhan. Lehernya bersinar, gigi bersinar. Dia buka jasnya, ada gelang yang bersinar. Sangat bersinar, mencerminkan cahaya Kristus Tuhan. Boleh nggak dia jadi suami kedua saya? Wow. Ya. Ini memuaskan hawa nafsu? Jangan. Gitu. Jangan. Tuhan, tetangga sebelah si Meice, body dia bagaikan gitar Spanyol Tuhan. Istri saya sudah kayak selimut Tuhan. Keriput. Boleh nggak kita tukaran Tuhan? Nggak boleh. Itu, ya, itu hawa nafsu namanya. Masih banyak yang lain, gak usah saya ilustrasikan, nanti ada yang batuk-batuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayatnya bilang apa nih? Buat laki-laki denger nih, buat laki-laki. 1 Petrus 3 ayat 7. Nih, buat laki-laki nih, Tuhan sayang, makanya kita sebagai laki-laki kepala rumah tangga ditegur. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, bawa istri-istri masuk surga sama-sama. Terus kasih tahu nih, jangan ngeluh-ngeluh. Ya, susah senang kita sama istri loh. Kalau minta kerokan panggilnya mama, masuk angin. Kalau mau makan bilang mama, saya mau makan tape. Nih suami-suami nih, karena saya ngerasain. Saya punya istri keren banget, kalau malam saya bangunin, mam, lapar mam. Dia ngantuk-ngantuk gini, oh iya Pi, yuk kita sama-sama yuk masak Indomie buat saya. Jujur loh saya ngomong, saya bersyukur kali saya doa sama Tuhan sampai nangis-nangis. Tuhan terima kasih lu buat istri yang baik. Istri yang dipulihkan Tuhan. Kami bukan dari keluarga percaya, kami dari keluarga sensor gitu ya. Komtit gitu ya sensornya. Kami di keluarga itu gitu. Kami belajar dan akhirnya keluarga kami dipulihkan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya dengan pertentangan yang banyak. Tapi ketika saya jadi saksi yang dewasa, mulai pelan-pelan ikut. Anak-anak ikut, istri ikut, dan sekarang kami sekeluarga melayani dengan sukacita. Sebelumnya ya mungkin ya berargumentasi, karena biasanya kami hidup happy, gitu ya, berkelimpahan, bisa jalan-jalan kemana-mana, menikmati berkat. Sekarang disuruh stay sama Tuhan. Ya, lewat pengorbanan, pelayanan, menjadi hamba. Saya gak layak sebenarnya untuk, kalau dalam kedagingan saya, dalam kesombongan saya gak layak untuk melayani kalian. Gitu. Tapi karena Tuhan yang sudah mengubahkan saya mempunyai hati seorang hamba melayani kalian. Itu karena Tuhan, bukan karena hebat saya. Jadi kalau ada orang-orang yang saya layani terus merasa dirinya lebih hebat dari saya ketawa. Kalian belum apa-apa loh. Kalian belum apa-apa. Tapi karena Tuhan, saya jadi contoh, saya jadi teladan. Janganlah menyombongkan diri. Karena sebentar aja Tuhan cuma hilang semua harta kita. Ngeri, jangan main-main. Tuhan izinkan, Tuhan gak lakukan yang jahat, tapi Tuhan izinkan. Jangan. Tapi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan diri kita. Itu yang terpenting. Gak usah sombong, gak usah kita, ya gimana, gak usah. Tinggikan Tuhan aja. Nanti Tuhan akan tinggikan kita. Dengan cara yang ajaib dan termaterai. Itu yang keren tuh, cara Tuhan, termaterai. Karena Tuhan kalau sudah lepaskan firman, dia gak akan tarik balik. Itu Tuhan, Tuhan yang setia. Ya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, upahnya adalah maut, dia gak bisa tarik balik. Memang upahnya adalah maut. Nah supaya mautnya itu gak bisa bawa orang-orang yang percaya sama dia, makanya akhirnya ada yang namanya Yesus yang menebus dosa, menggantikan kita. Tapi firman-Nya gak pernah gagal. Firman-Nya gak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu Tuhan kita. Gitu. Ya. Jadi kalau doa tidak terjawab, karena ini.
ada lagi doa tertunda. Terkesannya kan lama, tapi nggak tahu respon gitu ya. Responnya gimana nih? Jawab apa enggak? Dia approve apa enggak? Dapat cop paspor nggak nih? 14 hari, 31 hari, atau di reject, deportasi. Kan gitu kalau kita ke Singapura. Ya. Nah sekarang begini, saya kasih ilustrasi dulu. Tuhan, ini doa nih doa. Tuhan tolonglah Tuhan, saya setiap gereja jalan kaki Tuhan. Jauh Tuhan, dari Barelang ke sini Tuhan. Sampai di gereja, aduh pegel-pegel semua Tuhan. Jangan sampai kaki saya parises Tuhan. Kalau betis saya parises, aduh bagaimana Tuhan, anak Tuhan punya parises, aduh malu Tuhan. Berikan saya kendaraan Tuhan. Ceritanya doanya begitu. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Dikasih apa? Sepeda. Padahal motivasi hatinya doa minta apa? Mungkin motor atau mobil. Tapi Tuhan jawabnya apa? Sepeda. Puji Tuhan kasih sepeda. Kalau dikasih skateboard dari Barelang ke sini, ya kan? Parisesnya sebelah. Ya kan? Kalau pakai skateboard kan begini kan? Parisesnya sebelah, nggak balance. Yang satu betisnya gede kayak Popeye. Yang satu kecil. Jalannya begini. Nah, gara-gara skateboard, Tuhan kasih sepeda. Terus kita mulai bersungut-sungut karena kita tidak melihat penundaan Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut, kok saya minta kendaraan yang bau-bau ya gas gitu, bensin gitu ya. Kok dikasih yang manual Tuhan? Kinerja kinetik gitu kan ya. Secara fisika kinerja kinetik. Kok dikasih yang begitu? Padahal sebenarnya tahun depan Tuhan sudah siapkan mobil buat kita berikut supir. Cuma kan masalahnya kita nggak ngelihat rencananya sorga kan? Pikirkanlah perkara yang di atas kan gitu ya. Kita nggak ngelihat, kita nggak tahu, makanya kita nggak perjuangkan. Bener nggak? Tapi kalau misalnya tiba-tiba malaikat datang bersayap, Pak, saya lagi tidur, tiba-tiba ada dinding kamar saya di depan, saya dibangunin Pak. Begitu saya lihat, wah cahaya terang sekali Pak, terang sekali. Tiba-tiba ada suara, anakku, hari ini kuberikan kau sepeda. Tetapi percayalah, Tuhan akan berkati engkau tahun depan dengan mobil dan sopir. Tiba-tiba hilang, pus. Terus yang kelihatan cuma asap daripada obat nyamuk. Asap obat nyamuk gitu. Cahayanya hilang, asap obat nyamuk. Bukan asap dari kendi, bukan asap obat nyamuk. Kita bangun kan. Mimpi bukan nih. Oh bukan mimpi, benar-benar sadar nih mimpi. Berarti Tuhan yang ngomong. Bener, besokannya ada tetangga ketok-ketok. Pak, ini ada sepeda. Dia jadi berkat. Tambah percaya dong. Bener loh Tuhan ngomong, bener loh. Kalau kita ditunda sampai tahun depan, masih ngucap syukur gak? Menunggu mobil yang Tuhan janji, masih mengucap syukur gak? Masih bersemangat gak? Tapi kan masalah kita nggak tahu. Yang Tuhan izinkan penundaan itu adalah untuk sesuatu berkat yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tuhan bisa pindahkan bangsa Israel pada saat di Mesir dengan cara instan, ke tanah perjanjian. Bisa, mampu. Orang bikin menara Babel aja langsung diobrak-abrik. Pindah ke negara-negara lain, pindah ke daerah-daerah lain dengan bahasa yang lain, dengan iklim yang lain. Sehingga akhirnya tadi kita satu nenek moyang, tiba-tiba yang satu keriting, yang satu rambutnya lurus, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu belok, yang satu sipit, yang satu matanya warnanya putih hitam, yang satu warnanya biru. Padahal satu nenek moyang. Kok bisa? Ya bisa. Tuhan pindahkan bangsa Israel? Bisa. Kenapa Tuhan izinkan 40 tahun di padang gurun? Supaya proses yang terjadi menyebabkan bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian, pondasinya sudah kuat. Ketika Tuhan nyatakan kemuliaan dengan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, dia boleh menyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Bukan rubuh pondasinya. Gitu. Ya. Makanya terkadang kita diizinkan proses penundaan untuk mendapat berkat yang lebih baik. Katakan amin. Itu yang pertama. Ya, tadi penundaan, tadi tidak dijawab karena salah doa. Yang kedua, penundaan itu karena yang pertama, Tuhan ingin memberikan yang terbaik, jauh lebih baik. Sekarang yang kedua, penundaan itu terjadi karena salah kita. Saya kasih contoh gini, Bapa di surga,
Hamba-Mu berdoa dengan sungguh-sungguh. Hamba-Mu mohon Bapa, berikan hamba-Mu ini pohon apel yang penuh dengan apel, buahnya lebat dan manis rasanya. Tadi saya bilang, sorga akan menjawab dengan luar biasa dan sorga sudah menunggu doa kita. Dijawab sama Tuhan, dijawab. Yang kita minta besar gak? Pohon apel mahal gak? Lebih mahal mana apel sama jeruk? Lebih mahal mana apel sama durian? Durian. Lebih lama mana bertanam durian sama apel? Durian. Jadi mau pohon apel, pohon durian nih. Makin lama makin prosesnya makin lama nih. Mau durian apa apel? Apalagi durian montong. Durian Thailand itu mungkin lebih susah lagi ngerawatnya. Ya. Kita ambil tengah aja, daripada dapat jeruk, daripada pohon toge, lebih baik pohon apel kan? Toge sama apel mahalan apel. Ya. Minta sama Tuhan. Saya minta Tuhan, dengan caramu yang ajaib, di pekarangan rumah saya ada pohon apel dengan buah yang manis dan lebat. Dijawab sama Tuhan. Tring. Tahu nggak dikasih apa? Dikasih biji benih apel super. Kita mintanya sesuatu yang besar, Tuhan kasihnya dengan cara-cara yang kecil. Tuhan gak kasih pohonnya, Tuhan kasih benih KW1, ori, apel Switzerland. Wah, tidak mungkin gagal. Bukan plug and pray, tapi plug and play. Taruh, langsung tumbuh. Tuhan kasih benihnya. Tuhan gak kasih pohonnya, Tuhan kasih benihnya. Yang jadi masalah, yang kita doakan, kita harapkan pohonnya beserta buahnya. Tapi Tuhan kasih yang kecil. Tuhan jawab doa kita yang besar dengan perkara yang kecil. Apa yang harus kita lakukan? Kita tanam benih itu dan mengalami proses sehingga pohon itu yang dijanjikan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Masalahnya sekarang ketika dikasih benih, karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan, kita langsung bilang, Pak, doa saya nggak dijawab loh. Nggak dijawab. Jadi gimana Pak supaya dijawab? Gembalanya gampang ngomongnya, puasa Ester. Mampu nggak puasa Ester? Hari keempat masuk Elizabeth, Pak saya koma, mampus Pak. Doa nggak dijawab masuk rumah sakit. Cara berpikir kita dengan berkomunikasi yang dewasa dalam doa, melihat apa yang Tuhan berikan buat kita. Benih yang Tuhan kasih itu adalah KW1, kualitas surga. Ketika kita tanam, dimanapun kita tanam, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah apel. Sayangnya kita tidak mengerti. Akhirnya apa? Semakin tertunda, karena benihnya nggak ditanam, dan kita nunggu jawaban doa. Kalau benihnya ditanam, penundaan itu adalah proses. Kasih pupuk, siramin air, bebasin dari hama, gitu ya, semprot-semprot insektisida, supaya daun-daunnya jangan berlobang dimakan ulat. Pada saatnya, pada waktunya, pohon apel itu adalah menjadi pohon yang terbaik di Batam. Buahnya tuh dicari orang. Gara-gara apa? Kalau tiap kul dibagiin ke anggota kul. Anggota kulnya juga karena sudah diberkati, hatinya sudah dipulihkan, bagi lagi sama tetangganya. Akhirnya kulnya rame. Kenapa? Gara-gara pohon apel. Semua orang pengen makan pohon apel. Katanya manis. Rasanya begitu makan seperti di sorga. Ya itu dari sorga gitu. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang terlihat mungkin kecil di mata kita, kalau kita responi dengan baik, itu akan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Ini penundaan. Ini penundaan. Jadi bukan doa kita tidak terjawab. Kalau tidak terjawab berarti bertentangan. Kalau penundaan, ada maksud Tuhan di situ. Saya berdoa buat gereja. Yang ikut saya lama udah tahu berapa tahun saya berdoa. Kenapa Tuhan jawab baru sekarang? Kenapa? Karena ada proses yang Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tapi ada proses yang harus saya lalui. Sehingga pada saat
kemuliaan Tuhan dinyatakan, pondasinya tidak hancur. Kalau pondasinya hancur, akan mengalami kerugian. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada anak-anaknya. Cuma masalahnya waktu ditaruh kemuliaan itu, kuat nggak nahan kemuliaan Tuhan? Kuat nggak nahan berkat Tuhan? Kalau hidupnya aja masih belum mengerti, gitu loh. Belum terarah, belum melihat firman yang hidup, belum mengalami firman yang hidup. Ya. Murid-muridnya aja mengalami mujizat bertepuk tangan, ayo Tuhan, lakukan lagi. Yang tuli melihat, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi cuma minta ajarkan kami berdoa. Padahal semua arahnya menuju kepada Yesus. Mujizat, ya terus hal-hal yang luar biasa. Semua tuh ada tanda panah, itu sudah ngarahnya ke Yesus. Tapi mintanya ajarkan kami berdoa. Jadi saya percaya hari ini kita belajar banyak tentang dewasa dalam berkomunikasi, yaitu doa. Yang pertama, kita doa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa kemuliaan surga hadir dalam hidup kita. Itu adalah kehendak Bapa di surga. Ya, nanti kita akan belajar minggu depan. Bagaimana kita dipakai Tuhan untuk dewasa dalam bertanggung jawab. Yang kedua, kalau tidak ada jawaban doa, kita harus introspeksi diri. Gak usah malu, gak usah minder, gak usah merasa bersalah, gak usah. Tapi kita harus berintrospeksi diri atas apa yang kita minta. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada jawaban doa instan, puji Tuhan, berarti itu selaras dengan sorga. Tracknya udah benar. Ya. Yang keempat, kalau ada penundaan, pastikan dulu diri kita itu gimana menundanya. Apa yang salah dari kita gitu. Sorga nggak pernah salah ya Bapak Ibu. Sorga nggak pernah salah. Sorga selalu memberikan yang terbaik. Coba introspeksi diri. Ada yang salah apa? Tanya, banyak berdoa, banyak merenung. Tanya sama hamba Tuhan. Ya. Tanya sama Tuhan. Saya percaya penundaan itu pasti mendatangkan kebaikan. Atau penundaan itu diizinkan Tuhan karena kita salah respon. Kita harus perbaiki. Amin. Hari ini kita harus belajar berkomunikasi secara dewasa. Baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Saya percaya mulai saat ini tidak ada satupun doa yang tidak terjawab ketika kita selaras dengan sorga. Saya percaya semuanya akan diubahkan. Semuanya akan diperbaharui. Berkat baru, musim baru, Tuhan berkati. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama. Minggu lalu Tuhan ajarkan untuk dewasa, karena dengan dewasa kita bisa bersatu. Tanpa dewasa tidak ada persatuan. Karena dewasa bisa saling menerima, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengisi, saling memaafkan. Itu adalah dewasa. Hari ini Tuhan ajarkan kita untuk berdewasa dalam berkomunikasi. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan dalam melepaskan doa untuk diri kita, keluarga kita, maupun gereja dan pelayanan dan sesama kita. Karena itu kita harus belajar untuk menjadi dewasa dan berkomunikasi. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri. Kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru.
Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Masing-masing tundukkan kepala. Mulai menaikkan doa, panjatkan doa selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan mau apa yang kita doakan menyatakan kemuliaannya, karena itu adalah kehendaknya. Masing-masing berdoa, minta sama Tuhan apa yang jadi kebutuhan, apa yang kau rindukan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah. Naikkan doa yang dewasa, naikkan komunikasi yang dewasa, naikkan doa yang selaras dengan sorga. Karena saat ini sorga sudah bersiap-siap untuk menjawab doa-doa kita dengan cara yang luar biasa untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Masing-masing berdoa. Berkati jemaat dan pengerja, berkati rohani mereka, kasih pulang mereka tambah. Kami rindu melihat penuaian besar terjadi, kami rindu melihat pemulihan terjadi. Kau berkati Tuhan agar mereka semua dewasa rohani, mereka menjadi mempelai Kristus yang dewasa, siap untuk dijemput, siap untuk bertemu muka dengan muka Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya prosesnya tidak mudah, tapi Roh Kudus akan mampukan kami semua. Kau berkati gereja ini Tuhan, Kau berkati gereja, keluarga-keluarga diberkati, jemaat dan pekerjamu diberkati, keuangannya diberkati, kesehatannya diberkati, bahkan anak-anak diberkati, komunitasnya diberkati. Dimanapun mereka melangkah, mereka tetap prioritaskan Tuhan, mereka tetap berfokus sama Tuhan, dan Tuhan selalu hadir dalam semua kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, berotoritas atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, dengarkan doa mereka. Kami terlalu percaya dan sangat percaya bahwa hari ini sorga sedang menunggu doa-doa kami. Sorga akan segera menjawab doa-doa kami, dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Berikan kami pondasi rohani yang kuat Tuhan, sehingga tidak mengalami kerugian, tapi kami menyalami kemuliaan Allah dan menyatakan kemuliaan Allah lebih lagi Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan, pakai kami semua. Kami percaya Tuhan, kami sangat amat terlalu percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janji.
Tuhan yang mengatakan firman, dan firman-Nya adalah ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan aku, Jadikan aku Tuhan, madu agar semua suku bangsa datang menyembah. jadikan kami, Jadikan aku Tuhan, rumah-rumahmu, agar semua suku bangsa datang menyembah. ayo deklarasikan, minta sama Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan, Dengarkan nyanyian kami Tuhan. Ini adalah bentuk deklarasi kami, agar kami dipakai oleh-Mu. Kami mau Tuhan, kami siap Tuhan. Sucikan, kudus dan lahirkan kami untuk jadi rumah doa-Mu, untuk jadi rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan, urapi dengan roh doa, urapi dengan roh doa, urapi dengan roh doa. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa perkataan doa, kuasa kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Agar semua suku bangsa, 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 agar semua suku bangsa datang Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami tahu ketika Engkau menginginkan kami dewasa, Engkau akan memulai dengan komunikasi. Ajarkan kami untuk berkata-kata sesuai dengan perkataan sorga, menasehati, membangun, menghibur. Bahkan kami percaya perkataan kami punya kuasa. Ketika kami berkata-kata, banyak orang dimenangkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, bahkan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Berkati terus Tuhan, agar kami memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, sehingga firman yang adalah Engkau sendiri hidup dalam hidup kami, dan firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya keluar dari tempat ini, kami sudah diberkati, kami sudah diperbaharui, kami sudah dipulihkan, dan kami sudah dewasa dalam berkomunikasi dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Engkau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia menderita buat kita. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mau menukarkan nyawanya untuk kita, supaya kita yang seharusnya mati, tapi kita memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus terlalu baik. Dia menanggung semua derita orang-orang yang berdosa di seluruh dunia. Tapi melalui kematiannya, Dia ingin memberkati kita.
Melalui kematiannya dia ingin menebus dosa kita. Dan bahkan melayakkan kita di hadapan Bapa di sorga. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Karena Tuhan Yesus mau kita masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Dan ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada tuntunan Roh Kudus ke setiap kita untuk minta maaf, minta ampun, melepaskan pengampunan kepada Tuhan tentang dosa-dosa yang terselubung, dosa yang tersembunyi, dosa-dosa favorit. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, minta ampun sama Tuhan. Dan lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan dosa, jangan simpan akar pahit. Tapi biarkan hati kita tahir untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Masing-masing tundukkan kepala, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami semua, ampuni Tuhan dosa-dosa anak-anakmu, jemaat pengerjamu, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Akhirkan, sucikan, kuduskan, layakkan mereka masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, berkati sesuai dengan destiny mereka, menjadi anak-anak waris kerajaan Allah. Kau berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar semua doa mereka. Kami percaya bahwa mereka sudah Engkau layakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita di tangan kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya
itu. Yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang butuh jalan keluar mendapat jalan keluar, yang dalam gelap keluar, yang jatuh dalam dosa mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, kasih karunia berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom. Shalom.